Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah doa pagi pada hari ini. Bapak Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, saya teringat akan firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 11. Bapak Saudara, dikatakan Tuhan Engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan di dalam hadirat-Mu, aku merasakan sukacita yang melimpah. Dan di dalam tangan kanan-Mu, ada bahagia yang tidak pernah berkesudahan. Untuk itu Bapak Saudara, apapun yang kau alami pada saat ini, percaya dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Mari pagi hari ini Bapak Saudara, sama-sama naikkan pujian ini dengan penuh imanmu Bapak Saudara. Katakan bersama-sama dengan saya. Dengan segenap hatimu, katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan imanmu katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Percaya Bapak Saudara? Mari pagi hari ini dengan imanmu, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, kami percaya.
Sekali lagi dengan segenap hatimu Bapak Saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Oh, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membaca pembacaan Alkitab kita dari Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan pada putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada.
Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami rindu, kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan tekad kita, pembacaan Alkitab kita setiap hari sudah sampai ke kitab Pengkhotbah. Nah, Bapak Ibu ketika membaca kitab ini, apa yang Bapak Ibu rasakan atau pikirkan? Nah, kalau kita melihat kitab ini dalam bahasa Ibrani, sesungguhnya judul aslinya itu Kohelet. Kohelet itu artinya apa? Kohelet adalah orang yang mengumpulkan orang bersama-sama untuk belajar. Oleh karena itu LAI memberi judul untuk kitab ini adalah Pengkhotbah. Dia adalah seorang pemikir yang memikirkan tentang makna dan arti hidup manusia. Kalau kita melihat kata apa yang paling sering diucapkan oleh pengkhotbah ini? Ya, betul, kata sia-sia. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu hevel. Hevel itu dinyatakan dalam kitab ini sebanyak 38 kali. Sesungguhnya apakah arti hevel? Hevel di dalam hurufianya artinya asap atau uap. Jadi sesuatu yang sepertinya ada, padat, tetapi begitu kita pegang maka itu tidak ada. Jadi seakan-akan diakan sementara, terpisah, ya, paradoks. Sesuatu yang seakan-akan ada begitu kita pegang, ternyata itu tidak ada. Nah, oleh karena itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata sia-sia. Sia-sia. Ketika kita baca kitab ini, maka kita merasakan ya nuansa, suasananya itu hidup ini sia-sia. Jadi pengkhotbah itu memberikan kesan dia begitu pesimis, dia begitu putus asa dengan hidup manusia. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca kitab ini, kita melihat di sini dikatakan belajar banyak itu sia-sia. Ternyata orang berusaha untuk mencari makna hidup dengan kekayaan, dengan kesenangan, tapi ternyata itu semua juga sia-sia. Ada orang yang kerja setengah mati, berusaha mendapatkan kekayaan. Ketika kekayaan itu sudah dia dapatkan, ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Itu pun sia-sia. Dan apa yang kita lakukan dikatakan dalam kitab ini, apa yang kita lakukan dengan jerih payah, tapi ternyata itu juga sia-sia. Sebetulnya kitab ini itu banyak kontroversi. Banyak orang yang mengatakan kitab Pengkhotbah ini seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca dari awal sampai akhir, kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan tahu ini adalah firman Tuhan. Karena firman ini Pengkhotbah menyatakan kenyataan hidup yang dialami oleh manusia di dalam hidup selama hidup di dalam dunia ini. Yang pertama kita melihat Pengkhotbah dengan nyata mengatakan hidup manusia itu sementara. Hidup manusia itu tidak bisa kita kendalikan. Masa depan kita tidak bisa kita kendalikan. Masa depan kita bukan kita yang mengatur. Karena kita melihat ternyata apa yang kita rencanakan, walaupun mungkin secara manusia berhasil, namun pada akhirnya kita merasakan, wah ternyata itu juga sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu sebagai manusia kita harus menerima bahwa hidup kita di dalam dunia ini memang sementara. Hidup kita di dalam dunia ini memang bukan kita yang mengaturnya. Bukan kita yang memastikan bahwa itu yang akan terjadi. Bahkan di dalam kitab ini pun dituliskan bahwa manusia akhirnya akan mengalami penderitaan, kesulitan di dalam dunia ini. Dan akhirnya harus mengakhirinya dengan kematian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tapi tidak berhenti sampai di sana.
Pengkhotbah mengajak kita di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, di dalam menjalani kehidupan yang penuh pergumulan, penuh penderitaan ini. Satu hal yang kita harus ingat akan anugerah Tuhan. Mari kita menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Dalam hal-hal kecil ya, dalam hal makan, ketika kita bisa makan, mari kita nikmatin itu. Bukan karena mewah atau mahalnya, tapi dengan apa yang Tuhan sediakan, kita bisa merasakan bersyukur dan menikmati. Saya ingat sekali ya, suami saya itu kalau pergi ke pesta itu jarang makan ya, karena dia biasanya akan sibuk berbicara ya. Dulu sebelum zaman pandemi ya, kita prasmanan banyak kan. Jadi banyak orang yang mendekati dia dan dia akan berbicara. Dan memang dia tidak terlalu menikmati makan di dalam pesta. Lalu kemudian sesudah pulang, ketika dia lapar dia minta saya, tolong gorengin telur ceplok ya, telur mata sapi. Cuma makan nasi sama telur mata sapi itu kayaknya lebih nikmat. Bisa duduk tenang, makan dengan nikmat sekali. Jadi kalau kita ingat mungkin masa-masa zaman kita dulu ya. Mungkin zaman kita kos, zaman kita susah. Walaupun kita makan kerupuk ya, sama nasi itu rasanya mantep, maknyus. Itu namanya menikmati. Ketika kita bisa mengunyah, ketika kita bisa menikmati, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bukan kita terus mengejar apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan anugerahkan. Mari kita nikmati waktu bersama dengan keluarga, waktu bersama dengan teman-teman, persahabatan. Mari kita bersyukur, mari kita nikmati itu. Jadi ketika kita punya anak di saat-saat demikian, mungkin banyak yang merasa berat dan beban ya. Banyak mengatakan kalau anak masih kecil, masih bayi, kita masih bisa nikmatin. Begitu mereka bertambah besar itu makin merepotkan. Apalagi sudah remaja katanya, bikin hati sakit ya, makin susah. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih, mari kita nikmati itu bukan sebagai beban. Ketika memasuki pandemi ini, saya merasakan itu berat ya, beban yang berat. Biasanya sibuk dalam pelayanan, di dalam banyak hal, jadi kegiatan banyak di luar. Itu saya sangat menikmati. Ya, karena saya senang besuk, saya senang berhubungan satu dengan yang lain. Itu bagi saya enjoy life gitu. Tapi begitu pandemi itu terjadi dan pembantu kami harus berhenti, mertua saya pas waktu itu pulang ke Belitung, wah semua tanggung jawab rumah tangga itu menjadi tanggungan saya. Dan anak-anak semua belajar di rumah. Wah itu rasanya berat sekali. Tetapi ketika itu pertama saya stres sekali dan rasanya ngomel-ngomel melulu. Tapi akhirnya melalui proses waktu saya belajar. Saya belajar menikmati setiap kondisi yang Tuhan izinkan kita alami. Saya akhirnya menikmati bagaimana saya tidak banyak menuntut, tapi saya menikmati waktu itu. Saya ketemu dengan tetangga saya yang terakhir ini dan saya tanya dia, belum pakai pembantu? Dia bilang, belum berani Ci katanya ya. Udah saya anggap sebagai olahraga aja saya melakukan pekerjaan rumah tangga. Wah itu jadi inspirasi buat saya. Oke, jadi ini pekerjaan rumah tangga ini menjadi sarana buat saya berolahraga. Jadi kita nikmatin dan waktu yang ada ini ketika kita bisa kumpul dengan anak-anak. Ini menjadi satu kebersamaan, satu kesempatan untuk kita lebih dekat satu dengan yang lain. Kita belajar untuk lebih mengerti hati mereka. Kita lebih belajar untuk lebih mendekatkan diri dengan mereka. Jadi mari kita, yang dikatakan oleh pengkhotbah ini, mari kita menikmati setiap anugerah Tuhan, setiap momen yang Tuhan izinkan bagi kita dalam kehidupan kita yang berat ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita melihat di akhir dari kitab pengkhotbah ini, pengkhotbah mengajak kita ya, di akhirnya dia mengatakan di
Pengkhotbah 12 ayat yang ke-12 dan ke-13. Ayat yang ke-13 dan ke-14 di situ katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau kita melihat sesungguhnya setiap kekecewaan dan kesia-siaan yang digambarkan dalam kitab Pengkhotbah ini bisa ditemukan jawabannya di dalam Kristus. Kita manusia tidak mungkin bisa menghadap tahta pengadilan Tuhan. Hanya dengan penebusan Kristuslah maka kita mampu berhadapan dengan pengadilan Allah. Oleh karena itu, jawaban bagi kitab Pengkhotbah ini yaitu Kristus, yaitu hikmat Allah, dan dialah satu-satunya yang memberi makna yang kita cari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat Pengkhotbah ini membawa kita untuk kembali, untuk datang kepada Kristus yang merupakan sumber jawaban dalam hidup kita yang sia-sia dan sementara ini. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka hidup kita akan menjadi berarti. Dan di dalam Korintus dikatakan bahwa jerih payamu di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Di dalam Kristus, kalau kita lakukan itu untuk Kristus, bukan untuk memenuhi keinginan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ego kita sendiri, maka kita tahu kalau kita lakukan itu untuk Kristus, maka semuanya itu menjadi berarti, dan hidup untuk Tuhan itu sesuatu yang sangat indah. Dan bahkan ya kita temukan bahwa di dalam hidup yang pendek yang tidak berarti ini, tapi di dalam Kristus hidup merupakan bayangan kemuliaan yang akan datang di surga kelak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diajak oleh pengkhotbah melihat bagaimana kehidupan kami begitu rentan, kehidupan kami begitu lemah, begitu banyak pergumulan, tantangan, begitu banyak kesulitan yang kami tidak mampu, sebagai manusia kami tidak mampu untuk tanggung. Tapi kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau di dalam Yesus Kristus kami boleh ditebus ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu, dan hidup kami boleh senantiasa di dalam Engkau, bukan di luar Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup di luar Engkau itu semuanya sia-sia, tapi hidup di dalam Yesus Kristus itu menjadi berarti ya Tuhan. Dan sungguh apa yang kami lakukan di dalam Engkau itu mempunyai harta yang kekal adanya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus teguhkan, kuatkan kami untuk sungguh-sungguh berpegang pada firman-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam Engkau, di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh menjadi anak Tuhan, kita bersyukur untuk semua anugerah, kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena itu adalah yang paling indah, yang paling mulia, yang paling berarti yang kami miliki dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu. Kami boleh mengalami penyertaan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau tidak pernah tinggalkan kami satu detik pun ya Tuhan. Walaupun ketika kami harus berjalan di dalam kekelaman, di dalam penderitaan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita mohon Tuhan memberkati bangsa kita, khususnya di dalam menghadapi mengatasi pandemi COVID ini. Kita mohon Tuhan yang akan campur tangan dan menolong bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami sehati juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, dan segenap aparat, segenap menteri. Tuhan, Kau memberkati mereka satu persatu. Engkau tolong mereka Tuhan, beri hati yang sungguh takut akan Engkau. Dan bahkan Engkau berikan mereka hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk kepentingan bangsa ini ya Tuhan. Khususnya di dalam mengatasi pandemi COVID ini. Kami mohon Tuhan, Kau menolong mereka di dalam mengambil keputusan, kebijakannya Tuhan. Tuhan juga menolong segenap pegawai negeri, seluruh jajaran yang ada dari yang teratas sampai yang terbawah. Tuhan juga akan memberikan kemampuan, memberikan hikmat, memberikan kerjasama untuk dapat bekerja ya Tuhan. Sungguh-sungguh untuk kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mohon Tuhan berikan keamanan, perlindungan bagi bangsa ini. Tuhan yang menolong supaya ada kesatuan dan terus Tuhan pembangunan yang dilakukan boleh terus berjalan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi ini pun saya ingin mengajak kita mendoakan gereja kita GKBJ Pos Solo yang akan merayakan ulang tahunnya. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati gereja kita ini di Pos Solo, supaya gereja ini Tuhan pakai terus untuk menjangkau jiwa dan membawa jiwa-jiwa bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, saat ini kami juga mau bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi gereja kami GKBJ Pos Solo. Terima kasih Tuhan, Kau mengutus hamba-Mu, penginjil Juan, untuk melayani di pos ini. Tuhan akan terus berikan dia hikmat, Tuhan yang akan terus memberkati dia, pakai dia, tambahkan karunia yang dia butuhkan Tuhan di dalam melayani Engkau. Berkati pengurus yang ada, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kerjasama yang baik untuk sesama-sama bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Kau pakai gereja ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, boleh percaya kepada Tuhan dan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita mau berdoa untuk pembinaan hamba-hamba Tuhan yang akan kita lakukan di Salatiga dan Solo. Kita doakan, mohon Tuhan akan bercampur tangan. Kita doakan untuk Pendeta Paulus Surya yang akan memimpin pembinaan ini. Kita doakan hamba-hamba Tuhan ya yang berasal dari desa-desa maupun kota. Mereka sungguh boleh diperlengkapi di dalam pembinaan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami juga mau bersehati menyerahkan untuk pembinaan yang kami akan lakukan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan untuk hamba-hamba Tuhan yang di Solo maupun yang di Salatiga dan sekitarnya. Tuhan, kami mau berdoa berkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan yang akan memperlengkapi mereka di dalam pelayanan mereka boleh semakin maksimal untuk Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Paulus Surya yang akan memimpin pembinaan
pembinaan ini, Tuhan yang akan mengurapi dia, Tuhan yang akan memakai dia menjadi saluran berkat bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota maupun di desa. Terima kasih ya Bapa, kami mohon Tuhan juga memberkati semua sarana prasarana yang kami pakai, internet, wifi di dalam pembinaan melalui Zoom ini, biarlah semuanya boleh berfungsi dengan baik dan pembinaan ini boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami berdoa bersama pada pagi hari ini, dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus boleh fokus kepada Tuhan, kami boleh terus fokus hidup untuk Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.